Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang berjudul Algoritma Random Forest. Sekilas tentang Random Forest. Dikutip dari IBR, Random Forest adalah algoritma machine learning yang menggabungkan hasil dari banyak decision tree untuk mencapai satu hasil. Salah satu keunggulan Random Forest adalah fleksibilitas dan kemudahan penggunaannya. Selain itu, Random Forest juga memiliki kemampuan untuk menangani data yang hilang dan menjaga akurasi meskipun ada outlier. Apa saja kegunaan dari Random Forest? Random Forest merupakan algoritma machine learning yang dapat digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia dalam berbagai bidang. Lantas, apa saja kegunaan Random Forest? Yang pertama, klasifikasinya adalah Random Forest sering digunakan untuk masalah klasifikasi di berbagai bidang, seperti pengenalan gambar, diagnosis medis, dan deteksi spam. Dengan menggabungkan hasil dari banyak bahan keputusan, Random Forest dapat meningkatkan akurasi dan stabilitas prediksi, sehingga menghasilkan model klasifikasi yang lebih handal. Lalu regresi. Selain klasifikasi, Random Forest juga efektif untuk tugas regresi, di mana tujuan utamanya adalah memprediksi nilai tertinggi. Misalnya, Random Forest dapat digunakan untuk memperkirakan harga rumah, memprediksi penjualan, atau menilai risiko kredit. Algoritma ini membantu mengurangi kesalahan prediksi dengan menggabungkan output dari beberapa pohon regresi. Seleksi fitur. Random Forest memiliki kemampuan untuk mengevaluasi pentingnya setiap fitur dalam dataset, yang sangat berguna untuk seleksi fitur. Dengan mengidentifikasi fitur-fitur yang paling berpengaruh terhadap hasil prediksi, Random Forest membantu dalam menyederhanakan model, meningkatkan interpretabilitas, dan mengurangi overfitting. Random Forest sangat berguna dalam penelitian dan aplikasi di mana banyak fitur yang perlu dievaluasi dan dipilih. Latar belakang penelitian. Curah hujan merupakan faktor penting dalam berbagai sektor seperti pertanian, mitigasi bencana, dan pengelolaan air. Prediksi curah hujan yang akurat sangat dibutuhkan untuk perencanaan dan pengambilan keputusan. Tujuan penelitian menggunakan algoritma Random Forest untuk memprediksi curah hujan dan meningkatkan akurasi prediksi dibandingkan metode tradisional. Selanjutnya akan dibacakan oleh Bapak Fajri. Untuk Bapak Fajri dipersilakan. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibnu Lutfi. Izinkan saya melanjutkan implementasi Random Forest pada prediksi curah hujan. Di sini kita menggunakan Python. Back sebentar. Oke. Nah, di bagian ini kita mempersiapkan semua alat yang dibutuhkan untuk membaca data, melatih model prediksi, dan mengevaluasi seberapa baik hasilnya. Next slide. Next slide yaitu load dataset. Di sini kita memuat data dari CSV dengan variabel cuaca seperti tekanan udara, suhu, kelembaban, dan kecepatan angin. Next slide. Yang langkah kedua yaitu pemrosesan data. Di sini kita membersihkan data dari nilai kosong atau none, mengubah data jadi format numerik, dan mengelompokkan curah hujan ke dalam 3 kategori, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Nah, di sini saya coba menjelaskan beberapa bagiannya. Yang pertama yaitu untuk menghapus nilai none jika ada, df titik dropna fungsinya di sini untuk menghapus baris-baris yang memiliki data kosong agar tidak mengganggu saat pelatihan model. Nah, berikutnya apply dalam kurung pd titik to numerik koma errors sama dengan course. Ini adalah fungsinya untuk mengubah semua data fitur dan target menjadi format numerik. Ini penting karena model machine learning hanya bisa memproses angka. Terus pd titik cut
Ini fungsinya untuk mengelompokkan nilai curah hujan yang tadinya angka menjadi kategori rendah, sedang, dan tinggi, supaya bisa digunakan untuk klasifikasi. Next slide. Yang ketiga itu split data. Nah, data dibagi menjadi 70% untuk pelatihan dan 30% untuk pengujian, agar model bisa belajar dan diuji. Nah, penjelasannya, untuk fungsi train test split dari sklearn model selection digunakan untuk membagi data fitur X dan label Y menjadi dua bagian. 70% untuk training dalam kurung X train atau dan Y train digunakan untuk model untuk belajar. 30% untuk testing X test dan Y test digunakan untuk menguji seberapa baik model bisa memprediksi data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Parameter random state sama dengan 42 memastikan pembagian data selalu konsisten setiap kali dijalankan atau reproducible. Next slide. Langkah keempat yaitu training model. Di mana di sini kita menggunakan random forest classifier dengan 100 pohon keputusan untuk mempelajari pola dari data pelatihan. Nah, untuk penjelasannya, random forest classifier membuat objek model random forest dengan n estimator sama dengan 100, artinya model akan menggunakan 100 pohon keputusan. Dan random state sama dengan 42, artinya adalah untuk konsistensi hasil saat model dilatih ulang. Nah, untuk model titik fit, X train, Y train melatih model menggunakan data training X train dan Y train agar model bisa mengenali pola hubungan antara fitur-fitur cuaca dengan curah hujan. Langkah ini adalah inti dari proses pembelajaran mesin, di mana model belajar dari data yang sudah disiapkan. Next slide. Untuk langkah berikutnya adalah evaluasi model. Yaitu untuk akurasi model dicetak, terus conclusion metric divisualisasikan untuk melihat seberapa baik model memprediksi kategori curah hujan. Lalu classification report menampilkan precision, recall, dan F1 score dari setiap kelas. Nah, penjelasannya, untuk model predik dalam kurang X-test, model memprediksi hasil curah hujan berdasarkan data testing yang belum pernah dilihat sebelumnya. Berikutnya akurasi underscore, yaitu untuk mengukur seberapa sering prediksi model sesuai dengan nilai sebenarnya dalam data uji. Berikutnya confusion matrix, itu menampilkan jumlah prediksi benar atau salah untuk tiap kategori, rendah, sedang, dan tinggi. Ini membantu melihat detail performa klasifikasi. Terus classification report memberikan metrik penting lainnya seperti precision, yaitu akurasi dari hasil positif, recall, kemampuan model untuk menemukan semua contoh di setiap kelas. F1 score adalah rata-rata harmonis antara precision dan recall. Tujuannya adalah evaluasi ini untuk memberikan gambaran seberapa andal dan akurat model ketika memprediksi curah hujan berdasarkan parameter cuaca. Next slide. Nah, ini adalah bentuk visualisasi confusion metric prediksi curah hujan, mana visualisasi ini menunjukkan perbandingan antara hasil prediksi model dan data aktual berdasarkan 3 kategori curah hujan, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Saya akan melanjutkan presentasinya tentang kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu yang pertama akurat dan robust terhadap overfitting. Yang kedua menangani missing data. Yang ketiga menilai pentingnya fitur. Selanjutnya yaitu kekurangan. Butuh banyak resource
Yang kedua, interpretasi hasil bisa sulit. Selanjutnya, deskripsi dataset. Dataset mencakup variabel cuaca seperti suhu, tekanan udara, kelembapan, dan kecepatan angin. Data diambil dari berbagai sumber terbuka seperti BMKG dan atau Kaggle. Kategori curah hujan. Kategori curah hujan dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu rendah, kecil dari 20 mm. Yang kedua sedang 20 sampai 50 mm. Yang ketiga tinggi di atas 50. Split data. Data dibagi 70% untuk pelatihan dan 30% untuk pengujian. Tujuannya agar model bisa belajar dan diuji performanya. Analisis evaluasi. Kategori sedang sering tertukar dengan tinggi. Model cenderung bias kepada kelas dominan. Fitur importance. Fitur yang paling berpengaruh. Yang pertama, kelembapan. Yang kedua, tekanan udara. Yang ketiga, suhu. Visualisasi dapat dibentuk dalam bentuk bar chart. Kesimpulannya adalah Random Forest berhasil memprediksi curah hujan dengan akurasi yang sangat baik. Cocok untuk data multivariat seperti cuaca. Itu saran. Pertama, gunakan dataset lebih besar dan bervariasi. Yang kedua, coba algoritma lain seperti GXBots atau SVM. Yang ketiga, uji model di musim berbeda. Referensinya Scikit-Learn dan Documentation, dataset BMKG atau Kaggle, artikel dan jurnal terkait random forest dan prediksi hujan. Baiklah, sekian hasil diskusi kami, dan untuk presentasi kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.